Bagian 1. Musim yang tidak direncanakan. Langit desa itu berbeda dari langit kota. Ketika Alia pertama kali turun dari mobil travel yang membawanya ke desa Karangwangi, yang ia lihat bukan gedung tinggi, bukan deru kendaraan, bukan cahaya lampu neon yang memantul di kaca pertokoan. Yang ia lihat adalah hamparan sawah luas, angin yang membawa aroma tanah basah, dan langit yang terasa begitu dekat seakan bisa disentuh. Alia adalah mahasiswi semester akhir di sebuah universitas di kota. Pintar, aktif, cantik dengan cara yang sederhana. Ia punya pacar di kota, Dimas, mahasiswa hukum yang ambisius dan posesif dengan cara yang tidak pernah benar-benar ia sadari sebagai posesif. KKN adalah tugas terakhir sebelum skripsi. Baginya, KKN hanyalah formalitas. Datang, mengabdi, selesai, pulang. Ia tidak pernah menyangka, justru di desa itulah hidupnya akan terbelah menjadi dua. Hari pertama KKN diisi dengan perkenalan di balai desa. Kepala desa berbicara panjang lebar tentang program kerja, harapan, dan pentingnya menjaga nama baik kampus. Di sudut ruangan, seorang pemuda berdiri bersandar di tiang kayu. Kaos hitam polos, lengan sedikit tergulung, kulitnya legam karena matahari. Sorot matanya tajam tapi tidak kasar. Namanya Arga. Ia bukan perangkat desa. Ia hanya pemuda setempat yang membantu banyak kegiatan. Saat mata mereka bertemu pertama kali, Alia tidak merasakan apa-apa. Hanya sekilas pandang. Hanya kebetulan. Hanya takdir yang mulai menuliskan sesuatu tanpa izin mereka. Minggu pertama berjalan normal. Alia mengajar anak-anak membaca di sore hari. Membantu ibu-ibu membuat pembukuan UMKM. Tertawa bersama teman-teman satu kelompok saat malam tiba. Dimas sering menelpon. "Jangan terlalu dekat sama orang sana ya," katanya suatu malam. Alia tertawa kecil. "Ya enggak lah. Aku kesini kerja, bukan cari jodoh." Kalimat yang kelak akan menghantuinya. Perubahan terjadi saat hujan deras turun tiba-tiba ketika Alia pulang dari rumah salah satu warga. Jalan tanah berubah licin. Sandalnya terlepas. Ia hampir terjatuh. Tangan seseorang menangkap lengannya. Pelan-pelan. Itu Arga. Dekat sekali. Untuk pertama kalinya, Alia melihat matanya jelas. Ada sesuatu yang lembut di sana. Tidak seperti lelaki kota yang selalu berbicara tentang target dan masa depan. Tatapannya tenang. Seolah ia tidak mengejar apapun. "Aku bisa sendiri." Alia berusaha melepaskan tangan itu. Arga tersenyum tipis. "Kalau bisa sendiri, nggak mungkin hampir jatuh." Alia ingin membalas, tapi ia malah tertawa. Dan disitulah semuanya dimulai. Hari-hari setelah itu, entah bagaimana, Arga selalu ada. Saat Alia mengajar, Arga membantu menyiapkan papan tulis. Saat Alia presentasi program kerja, Arga membantu mengatur kursi. Saat listrik padam, Arga yang pertama kali datang membawa senter. Kehadiran yang tidak memaksa, tidak mengganggu, tapi selalu ada. Dan perlahan, Alia mulai menunggu keberadaan itu. Malam itu, desa mengadakan acara kecil di lapangan. Api unggun menyala, anak-anak berlari, musik dangdut terdengar dari speaker tua. Alia duduk sendirian memandangi api. Arga datang dan duduk di sampingnya. "Kota pasti lebih seru ya?" tanya Arga tiba-tiba. Alia mengangkat bahu. "Ramai, tapi capek." Arga menatap api. "Di sini nggak banyak yang bisa dibanggakan. Tapi kalau hati lagi capek, desa biasanya ngerti." Alia menoleh. "Desa ngerti." Arga tersenyum. Karena sepi itu jujur. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa membuat dada Alia terasa hangat. Ia tidak sadar sejak kapan jarak di antara mereka mengecil. Dimas mulai merasakan perubahan. "Aku telepon kok sering nggak diangkat." Suaranya terdengar dingin di ujung sana. "Tadi lagi kegiatan." Kegiatan atau lagi sama orang? Nada itu membuat Alia tidak nyaman. "Aku nggak ngapa-ngapain, Dim." Tapi malam itu, saat ia menutup telepon, ia sadar ia baru saja berbohong. Karena hatinya memang sedang mengapa-ngapakan seseorang. Hari ke-20 KKN.
Alia dan Arga harus pergi ke sawah untuk mendata lahan pertanian. Matahari terik, mereka berjalan berdampingan. Aku bakal kangen, kata Arga tiba-tiba. Alia terdiam. Kangen apa? Tanyanya, pura-pura tidak paham. Suasana ramai karena kalian datang. Biasanya sepi lagi. Bukan itu yang ingin Arga katakan. Alia tahu, dan justru karena tahu, ia takut. Arga, suaranya pelan. Aku punya pacar. Angin seperti berhenti sesaat. Arga tidak marah. Tidak terkejut. Aku tahu. Kamu tahu. Orang kota biasanya ninggalin jejak. Jawaban itu membuat Alia merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Aku nggak bermaksud bikin kamu. Arga memotong. Aku nggak pernah minta apa-apa. Itu yang membuat Alia semakin tidak tenang. Karena kadang, yang tidak meminta justru yang paling tulus. Malam perpisahan KKN datang lebih cepat dari yang diinginkan. Tangis anak-anak, pelukan ibu-ibu, foto bersama. Alia mencari satu wajah. Arga berdiri di belakang kerumunan. Tidak mendekat, tidak menghalangi, hanya menatap. Saat Alia berjalan ke arahnya, jantungnya berdetak tidak normal. Aku pulang besok, katanya pelan. Arga mengangguk, hati-hati di kota. Hanya itu. Alia ingin ada sesuatu yang dramatis. Pengakuan, pegangan tangan, permintaan untuk tinggal. Tapi Arga hanya tersenyum. Senyum yang membuat Alia ingin menangis. Mobil travel mulai bergerak meninggalkan desa. Di kaca belakang, Alia melihat Arga berdiri sendirian. Semakin jauh, semakin kecil, dan tanpa ia sadari, air matanya jatuh. Kota menyambutnya dengan suara klakson dan kesibukan. Dimas menjemput dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Kangen banget, katanya. Alia membalas pelukan itu. Tapi untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa berbeda. Tidak lagi seutuh dulu, karena ada sepotong hati yang tertinggal di desa. Dan ia tidak tahu, potongan hati itu kelak akan kembali mencarinya. Dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Bagian 2. Kota tidak pernah benar-benar menerima yang datang dari desa. Kota tidak pernah bertanya dari mana seseorang berasal. Kota hanya menilai siapa yang paling cepat berlari. Dan Alia kembali berlari. Rutinitas kampus, revisi proposal skripsi, nongkrong di kafe bersama Dimas, foto-foto yang diunggah ke media sosial dengan caption manis. Semua terlihat normal, terlalu normal, tapi ada yang berubah. Suatu malam, ketika Dimas menggenggam tangannya di sebuah kafe rooftop dengan lampu kota berkelip di belakang mereka, Alia mendadak teringat api unggun di desa. Ia teringat suara jangkrik, ia teringat mata Arga, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah hanya karena mengingat seseorang. Kamu kenapa? Tanya Dimas. Hah, nggak apa-apa, kamu beda. Dimas selalu tajam membaca perubahan. Alia tersenyum tipis. Capek aja. Tapi bukan tubuhnya yang lelah. Hatinya yang tidak lagi satu arah. Malam itu, ketika Alia hendak tidur, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia hampir tidak mengangkatnya. Halo. Beberapa detik hening. Lalu suara itu. Alia. Darahnya seperti berhenti mengalir. Itu Arga. Ini, nomor siapa? Nomor baruku. Jantung Alia berdetak tidak wajar. Dapat dari mana nomorku? Temanmu yang kemarin sempat kirim file laporan ke email desa. Di situ ada kontakmu. Alia menelan ludah. Kenapa telepon? Suara Arga tidak lagi selembut dulu. Aku di kota. Sunyi. Apa? Aku di kota, ulangnya. Sekarang, keesokan harinya, Alia tidak bisa fokus. Ia bertemu Arga di sebuah taman kota. Arga terlihat berbeda, masih dengan kaos hitam, tapi wajahnya lebih tegang. Mata yang dulu tenang kini seperti membawa beban. Kamu ngapain ke sini? Tanya Alia pelan. Aku kerja proyek bangunan sementara. 3 bulan. 3 bulan. Napas Alia terasa pendek. Arga menatapnya lama. Kamu, kaget. Aku cuma, nggak ngangka. Yang sebenarnya ia takutkan bukan kehadiran Arga. Ia takut pada dirinya sendiri. Mereka duduk di bangku taman. Kota berisik di sekeliling mereka. Tapi percakapan terasa sunyi.
Aku nggak datang buat ganggu kamu, kata Arga akhirnya. Alia menghela napas lega yang tidak ia sadari ia tahan. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak kenal kamu, lanjut Arga. Tatapannya berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam. Aku nggak pernah janji apa-apa sama kamu, Alia mencoba menjaga jarak. Aku tahu, dan aku nggak pernah. Aku juga tahu, potong Arga. Jawaban yang terlalu tenang, dan justru itu yang membuat Alia tidak nyaman. Dimas mulai semakin sensitif. Ia melihat Alia sering memegang ponsel dengan ekspresi gelisah. Ia melihat nama A muncul beberapa kali di notifikasi. Suatu malam, saat Alia mandi, Dimas membuka ponselnya. Pesan terakhir dari Arga. Aku cuma mau tahu, kamu bahagia. Jantung Dimas memanas. Saat Alia keluar dari kamar mandi, suasana sudah berubah. Siapa Arga? Alia membeku. Teman desa. Teman. Nada Dimas berubah dingin. Kamu bilang ke aku kamu nggak dekat sama siapa-siapa di sana. Aku nggak. Kamu bohong, Alia. Alia terdiam. Dan keheningan itu adalah jawaban paling jujur. Pertengkaran pertama mereka pecah malam itu. Dimas tidak berteriak. Ia menusuk dengan kata-kata. Kamu kasihan sama dia. Atau kamu suka sama dia. Dim, jangan lebay. Aku lebay. Kamu simpan kontaknya. Kamu balas pesannya. Kamu ketemu dia. Alia tidak menjawab. Dan saat Dimas menyadari jawabannya adalah ya. Sesuatu dalam dirinya ikut retak. Beberapa hari kemudian, Arga melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Ia melihat Alia di sebuah mall. Bersama Dimas. Bergandengan tangan. Tertawa. Arga berdiri jauh. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang keras. Ia tidak marah karena Alia punya pacar. Ia marah karena ia merasa dibohongi oleh harapan yang tumbuh tanpa izin. Malam itu, ia minum untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Dan sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Beberapa minggu berlalu, tekanan semakin terasa. Dimas makin posesif. Arga makin sering muncul. Alia terjepit di tengah. Suatu sore, Arga datang ke kos Alia tanpa memberi kabar. Aku cuma mau ngomong sebentar. Aku lagi nggak enak badan. Sebentar aja. Nada suaranya bukan lagi permintaan. Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Aku capek, Alia, kata Arga. Capek apa? Capek jadi orang yang cuma disimpan di belakang. Aku nggak pernah. Kamu pegang tanganku waktu hujan. Kamu nangis waktu pulang. Kamu tatap aku kayak aku berarti. Setiap kalimat seperti tamparan. Kalau semua itu nggak berarti, kenapa kamu lakukan? Alia terdiam, karena ia tidak punya jawaban. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan. Dimas. Ia mengikuti Alia hari itu. Dan ia melihat Arga masuk ke kosnya. Dunia Dimas runtuh dalam hitungan detik. Malam itu, badai benar-benar datang. Dimas mendobrak pintu kos. Arga berdiri di dalam. Alia di tengah. Apa ini? Suara Dimas bergetar antara marah dan terluka. Arga menatapnya tanpa takut. Kamu siapa? Saya pacarnya. Sunyi membelah ruangan kecil itu. Arga menoleh ke Alia. Pacar. Jadi selama ini, Alia tidak pernah benar-benar menceritakan semuanya pada Arga. Dan saat itulah, sesuatu dalam diri Arga pecah. Bukan karena cemburu, tapi karena merasa dipermainkan. Tatapan Arga berubah. Dingin, terluka, berbahaya. Jadi aku apa? Tanyanya pelan pada Alia. Alia menangis. Aku nggak pernah maksud. Kamu mainin aku. Enggak. Kamu bikin aku percaya. Suasana menegang. Dimas mendorong Arga. Keluar dari sini. Arga hampir terpancing. Tangannya mengepal. Tapi ia menahan diri. Ia menatap Alia untuk terakhir kali malam itu. Kamu bukan orang yang aku kira. Dan ia pergi. Namun yang tidak Alia tahu. Malam itu bukan akhir. Itu awal dari sesuatu yang lebih gelap. Beberapa hari setelahnya, Arga tidak bisa tidur. Ia kehilangan pekerjaan karena berkelahi dengan rekan proyek. Ia kehilangan kendali atas pikirannya. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan.
Kalau aku nggak berarti apa-apa, kenapa dia bikin aku merasa berarti? Perasaan kecewa berubah menjadi amarah. Amarah berubah menjadi obsesi. Dan obsesi bisa menghancurkan siapa saja. Suatu malam hujan turun deras. Dimas tidak bisa menghubungi Alia. Ponselnya mati. Kosnya gelap. Di sudut kota yang lain, Arga berjalan dalam hujan. Di tangannya, bukan hanya rasa sakit, tapi sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang bisa melukai. Ia berhenti di depan kos Alia. Matanya kosong. Pintu itu ada di depannya. Dan di kepalanya hanya satu suara. Kalau aku hancur, kamu juga harus tahu rasanya. Tangan Arga perlahan mengangkat benda itu. Dan cerita kita belum selesai. Bagian 3. Malam yang tidak pernah sama lagi. Hujan turun deras seperti langit ikut marah. Arga berdiri di depan kos Alia dengan napas memburu. Bajunya basah, rambutnya menempel di dahi. Di tangannya tergenggam kampak kecil, biasa dipakai di proyek bangunan untuk memecah kayu. Bukan senjata yang ia siapkan dengan rencana matang. Lebih seperti sesuatu yang terbawa oleh emosi. Lampu kos Alia mati, sunyi. Arga mendekat, tangannya terangkat. Tapi sebelum kampak itu menyentuh pintu, terdengar suara dari belakang. Arga. Suara itu membuat tubuhnya kaku. Dimas. Berdiri beberapa meter di belakangnya, juga basah oleh hujan. Lo mau ngapain? Arga tidak menjawab. Hujan memukul aspal keras. Dimas melihat benda di tangan Arga. Wajahnya berubah. Lo gila. Arga tertawa kecil. Tawa yang terdengar patah. Gila. Ulangnya. Lo pikir cuma lo yang bisa marah. Pintu kos tiba-tiba terbuka. Alia berdiri di sana. Wajahnya pucat. Ia melihat kampak itu. Melihat Arga. Melihat Dimas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Arga, turunin itu. Suara Alia gemetar. Arga menatapnya. Mata yang dulu lembut kini penuh luka. Kenapa kamu bikin aku kayak gini, Alia? Aku nggak pernah minta kamu jadi kayak gini. Aku cuma minta jujur. Hujan semakin deras. Dimas melangkah maju. Turunin itu sebelum gue panggil polisi. Arga memutar tubuhnya, marah. Lo pikir gue takut? Situasi meledak dalam hitungan detik. Dimas mendorong Arga. Kampak terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Arga membalas pukulan. Mereka berkelahi di tengah hujan. Alia berteriak, berhenti, tolong berhenti. Tetangga mulai membuka jendela. Seseorang berteriak akan memanggil satpam. Arga tersadar sesaat. Ia melihat dirinya sendiri dari luar. Basah, marah, hampir melukai orang yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa bersalah mengalahkan amarah. Ia mundur, menatap Alia sekali lagi. Kamu bukan korban, Alia. Kamu yang bikin ini. Lalu ia berlari menjauh dalam hujan. Malam itu berakhir tanpa darah. Tapi tidak tanpa luka. Dimas mengalami memar di wajah. Alia gemetar sampai pagi. Dan Arga menghilang. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar. Arga dipecat dari proyeknya. Ia tidak punya tempat tinggal tetap. Tidak ada yang tahu ia kemana. Alia mencoba menghubungi. Nomornya tidak aktif. Entah kenapa, rasa takut yang seharusnya membuatnya lega justru berubah menjadi kekhawatiran. Kenapa kamu masih mikirin dia? Tanya Dimas tajam. Aku cuma nggak mau ada yang kenapa-kenapa. Dia hampir nyerang kamu, tapi nggak jadi. Dimas tertawa pahit. Kamu masih bela dia. Pertengkaran mereka makin sering. Kepercayaan yang retak sulit diperbaiki. Seminggu setelah kejadian itu, sesuatu terjadi. Alia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bukan Arga. Foto. Ia membuka dengan tangan gemetar. Foto dirinya. Di depan kos. Di kampus. Di halte. Seseorang memotretnya diam-diam. Pesan menyusul. Sekarang kamu tahu rasanya diawasi. Darah Alia terasa dingin. Ini bukan Arga. Arga tidak seperti ini. Atau apakah ia tidak pernah benar-benar mengenalnya? Malam itu, Dimas panik. Kita lapor polisi.
Tapi kita nggak tahu ini siapa. Justru itu, Alia duduk lemas. Di dalam kepalanya, potongan-potongan kejadian mulai terasa aneh. Arga memang marah. Tapi sorot matanya malam itu, lebih seperti orang patah, bukan predator. Lalu siapa yang mengirim foto ini? Plot twist pertama. 3 hari kemudian, polisi datang ke kos Alia. Bukan karena laporan foto, karena Arga. Arga ditemukan terluka di pinggir kota. Kepalanya berdarah, tangannya patah, dan menurut saksi, ia dipukuli oleh beberapa orang tak dikenal. Di dekatnya ditemukan ponsel rusak. Bukan ponsel yang biasa ia pakai. Polisi menyebut kemungkinan ia terlibat masalah dengan kelompok tertentu. Alia terpaku. Kalau Arga dipukuli malam itu, siapa yang mengirim foto dirinya? Kebenaran mulai merayap pelan. Dimas terlihat gelisah setiap kali topik itu muncul. Terlalu gelisah. Suatu malam, saat Alia tanpa sengaja membuka laptop Dimas untuk mencari file, ia menemukan folder tersembunyi. Isinya, foto-foto dirinya, diambil dari jarak jauh. Tanggalnya bahkan sebelum Arga datang ke kota. Jantung Alia berhenti. Ia membuka satu video. Rekaman dirinya duduk di taman bersama Arga. Direkam dari mobil Dimas. Napasnya memburu, langkah kaki terdengar di belakangnya. Dimas berdiri di pintu kamar. Wajahnya tidak lagi lembut. Kamu buka apa? Suara Alia bergetar. Ini apa, Dim? Sunyi panjang. Lalu Dimas tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aku cuma jagain kamu. Itu bukan jawaban yang menenangkan. Itu jawaban yang menakutkan. Plot twist besar. Dimas tahu tentang Arga jauh sebelum kejadian di kos. Dimas yang mengikuti Alia. Dimas yang memprovokasi Arga di proyek dengan menyuruh orang memancingnya berkelahi. Dimas yang membuat Arga kehilangan pekerjaan. Dimas yang mengirim foto-foto ancaman. Ia ingin Arga terlihat gila, berbahaya, agar Alia menjauh darinya. Dan malam hujan itu, Dimas sudah menunggu. Ia tahu Arga datang. Ia sengaja memancing situasi, agar Arga terlihat seperti penyerang. Alia mundur selangkah. Kamu nyakitin dia. Dimas mendekat. Aku cuma lindungin hubungan kita. Itu bukan lindungin. Itu manipulasi. Wajah Dimas berubah keras. Kamu milik aku, Alia. Kalimat itu membuat tubuh Alia membeku. Ia tidak pernah melihat sisi ini sebelumnya. Dan tiba-tiba, semua potongan tersusun. Arga bukan ancaman. Yang berbahaya sejak awal adalah orang yang selalu ada di sisinya. Di rumah sakit, Arga siuman. Alia datang diam-diam. Wajah Arga lebam. Tangannya diperban. Saat ia membuka mata dan melihat Alia, tidak ada amarah di sana. Hanya kelelahan. Kamu baik-baik aja. Suara Arga serak. Alia menangis. Aku salah. Arga menggeleng pelan. Kita semua salah. Sunyi menyelimuti ruangan itu. Tapi untuk pertama kalinya, Alia merasa lebih aman duduk di samping ranjang Arga dibanding di apartemen bersama Dimas. Dan ia sadar satu hal. Cinta bukan tentang siapa yang lebih lama ada, tapi siapa yang tetap manusia saat terluka. Namun cerita belum selesai, karena Dimas belum menyerah. Dan seseorang yang merasa kehilangan kontrol bisa melakukan hal yang jauh lebih berbahaya daripada kampak di tangan orang patah hati. Bagian 4. Cinta yang berubah menjadi kepemilikan. Rumah sakit selalu berbau antiseptik dan penyesalan. Alia duduk di kursi plastik dingin, menatap Arga yang masih tertidur karena obat pereda nyeri. Mesin monitor berdetak pelan, stabil. Untuk pertama kalinya sejak kembali dari desa, pikirannya terasa jernih. Ia salah. Ia membiarkan dua laki-laki saling menghancurkan karena ketidakjelasannya. Tapi yang lebih mengerikan, ia baru menyadari bahwa selama ini ia hidup bersama seseorang yang tak pernah benar-benar ia kenal. Dimas bukan sekadar cemburu. Ia mengontrol, mengawasi, mengatur, dan ketika kehilangan kendali, ia menyerang. Alia. Suara lemah itu membuatnya menoleh. Arga terbangun. Mata mereka bertemu. Tidak ada drama. Tidak ada pengakuan cinta.
Hanya dua orang yang sama-sama lelah. Kamu nggak perlu datang, kata Arga pelan. Aku mau, sunyi. Aku bakal balik ke desa kalau sembuh, lanjut Arga. Hati Alia tercekat. Kamu lari. Arga tersenyum tipis. Kadang menjauh itu bukan lari, tapi nyelamatin diri. Kalimat itu terasa seperti tamparan lembut. Karena Alia tahu, ia belum berani menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, ia mendatangi apartemen Dimas. Tidak ada teriakan, tidak ada adegan dramatis, hanya keputusan. Kita selesai, Dim. Dimas menatapnya lama. Kamu pilih dia, aku pilih diriku. Jawaban itu membuat wajah Dimas menegang. Kamu pikir dia lebih baik? Ini bukan soal siapa lebih baik. Ini soal kamu nggak berhak ngatur hidupku. Dimas tertawa kecil, dingin. Kamu nggak tahu apa yang sudah aku lakuin buat kamu. Alia menahan gemetar. Aku nggak pernah minta kamu nyakitin orang. Wajah Dimas berubah keras. Aku lakuin itu karena kamu. Enggak, suara Alia tegas untuk pertama kalinya. Kamu lakuin itu karena kamu nggak bisa kehilangan. Sunyi. Dan di mata Dimas, sesuatu mulai retak. Beberapa hari setelah putus, Alia merasa diawasi lagi. Bukan foto, bukan pesan, tapi kehadiran. Ia sering melihat mobil yang sama parkir di seberang kampus. Sering merasa ada yang mengikuti saat ia pulang. Dimas menyangkal ketika ditanya. Aku nggak segitunya, katanya. Tapi sorot matanya tidak meyakinkan. Arga semakin membaik. Tangannya masih diperban, tapi ia sudah bisa duduk lama. Aku serius mau pulang, katanya suatu sore ketika Alia menjenguk. Alia terdiam. Kota bukan tempatku, lanjut Arga. Terus aku, tanya Alia tanpa sadar. Arga menatapnya lama. Kamu nggak pernah jadi milikku. Jawaban itu menyakitkan, tapi jujur. Dan mungkin itu yang selama ini ia butuhkan. Malam kejadian itu datang tanpa tanda. Alia pulang dari kampus lebih malam dari biasanya karena bimbingan skripsi. Lorong kos sepi, lampu redup. Saat ia membuka pintu kamar, tiba-tiba seseorang menariknya masuk. Tangan membekap mulutnya. Jantungnya hampir berhenti. Alia, suara itu. Dimas, apa yang kamu lakukan? Alia meronta. Aku cuma mau ngomong. Keluar. Dimas mengunci pintu dari dalam. Wajahnya tidak stabil. Matanya merah. Kamu nggak boleh ninggalin aku kayak gini. Aku udah selesai, Dim. Aku belum. Ia memegang bahu Alia terlalu keras. Aku hancur, Alia. Air mata Dimas jatuh. Tapi di balik tangis itu ada sesuatu yang lebih gelap. Kamu milikku. Kalimat itu kembali. Dan kali ini terdengar seperti ancaman. Tiba-tiba pintu digedor keras dari luar. Alia. Itu suara Arga. Alia membeku. Bagaimana Arga tahu? Pintu digedor lagi. Buka. Dimas panik. Kamu panggil dia. Aku enggak. Pintu didobrak. Arga berdiri di sana, napas memburu, tangan kirinya masih diperban. Ia melihat Dimas memegang Alia. Dan sesuatu dalam dirinya meledak. Lepasin dia. Dimas tertawa sinis. Pahlawan desa datang lagi. Arga melangkah maju. Aku bilang lepasin. Dimas mendorong Alia ke samping. Ayo. Dan dalam hitungan detik, mereka berkelahi lagi. Kali ini bukan di luar, bukan di hujan, tapi di ruangan sempit. Pukulan menghantam, kursi terjatuh, kaca pecah. Alia berteriak, berhenti. Tapi kali ini tidak ada yang mendengar. Dimas mengambil sesuatu dari meja. Pisau dapur kecil. Alia membeku. Dim, jangan. Arga juga melihatnya. Tapi sudah terlambat. Dimas menyerang. Arga mencoba menangkis dengan tangan yang diperban. Pisau itu melukai lengannya. Darah mengalir. Alia menjerit. Dalam kekacauan itu, Arga mendorong Dimas sekuat tenaga. Dimas tersandung meja. Kepalanya membentur sudut lemari. Suara keras. Lalu hening. Sunyi yang mengerikan. Dimas tergeletak. Darah mengalir dari pelipisnya. Tidak bergerak. Alia gemetar. Dim. Tidak ada jawaban. Arga juga membeku. Aku nggak sengaja. Alia mendekat perlahan. Tangan Dimas dingin. Napasnya
Hampir tidak terasa, teriakan histeris memecah lorong kos beberapa menit kemudian. Ambulans datang, polisi datang, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di rumah sakit, dokter berbicara pelan. Cedera kepala serius. Kami akan operasi. Alia terduduk lemas. Arga duduk beberapa meter darinya, tangannya diperban ulang. Tak ada yang berbicara. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Wajahnya datar. Kami sudah berusaha. Dunia Alia runtuh. Dimas tidak selamat. Plot twist kedua. Polisi memeriksa CCTV, mendengar saksi, mengumpulkan bukti, dan fakta yang muncul mengejutkan. Dimas datang membawa pisau. Dimas memaksa masuk kamar. Dimas memulai serangan. Arga bertindak membela diri. Secara hukum, Arga tidak bersalah. Tapi secara hati, semua orang terluka. Pemakaman berlangsung sunyi. Orang tua Dimas menatap Alia dengan kebencian. Alia tidak melawan, karena sebagian dari dirinya merasa bersalah. Jika ia lebih tegas sejak awal, jika ia tidak membiarkan dua hati bergantung, jika ia tidak takut memilih, mungkin semua tidak akan sampai di sini. Beberapa minggu kemudian, Arga berdiri di terminal bus. Tangannya sudah membaik. Aku pulang hari ini. Alia menatapnya. Kamu benci aku. Arga menggeleng pelan. Aku cuma capek. Sunyi panjang. Kita ini apa, Ga? Tanya Alia dengan suara hampir pecah. Arga menatap langit kota. Kita dua orang yang ketemu di waktu salah. Air mata Alia jatuh. Bus datang. Arga naik. Dan kali ini, tidak ada kampak, tidak ada pisau, tidak ada amarah. Hanya dua hati yang sama-sama hancur. Tapi cerita belum selesai. Karena beberapa bulan kemudian, Alia menemukan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu tentang malam hujan pertama itu. Sesuatu tentang alasan Arga sebenarnya datang ke kota. Dan sebuah rahasia yang bahkan Arga sendiri tidak tahu. Bagian 5. Rahasia yang tertinggal di antara luka. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan manusia cara berjalan sambil membawa luka. 3 bulan berlalu sejak pemakaman Dimas. Kampus kembali ramai. Kehidupan seolah kembali normal. Tapi tidak untuk Alia. Setiap malam, ia masih terbangun oleh suara benturan kepala ke lemari. Suara tubuh jatuh. Suara ambulans. Dan suara Arga berkata, kita dua orang yang ketemu di waktu salah. Alia mencoba fokus pada skripsinya. Judul tentang pemberdayaan desa kini terasa seperti ironi pahit. Desa yang mempertemukannya dengan cinta. Kota yang merenggut segalanya. Suatu siang, saat ia membuka email lama untuk mencari data KKN, ia menemukan pesan yang belum pernah ia baca. Terkirim 3 hari sebelum Arga pertama kali meneleponnya dari kota. Pengirim, Kepala Desa Karangwangi. Subjek, tentang Arga. Jantung Alia berdebar. Ia membuka email itu. Alia, maaf baru membalas. Arga sebenarnya tidak berencana ke kota untuk kerja. Ia ke sana karena menerima kabar tentang seseorang dari masa lalunya yang hilang. Kami tidak tahu detailnya, tapi sepertinya itu penting baginya. Jika kalian bertemu, tolong jaga dia baik-baik. Dia sering terlalu keras pada dirinya sendiri. Alia terpaku. Seseorang dari masa lalu. Arga tidak pernah bercerita. Dorongan untuk tahu lebih besar dari rasa takutnya. Seminggu kemudian, Alia pergi ke desa. Sendirian. Perjalanan yang dulu terasa seperti awal petualangan kini terasa seperti ziarah kekenangan. Desa Karangwangi masih sama. Sawah yang hijau. Langit yang luas. Tapi Arga tidak ada di sana. Ia jarang keluar sekarang, kata seorang ibu warung. Sejak kejadian di kota itu, Alia menemukan rumah Arga. Rumah kayu sederhana dengan halaman kecil. Arga terkejut melihatnya. Kamu ngapain ke sini? Aku mau tahu yang sebenarnya. Sunyi. Angin desa berembus pelan. Mereka duduk di teras rumah. Tidak ada hujan kali ini. Hanya sore yang perlahan menguning. Aku dapat email dari Pak Desa, kata Alia pelan. Kamu ke kota bukan cuma buat kerja. Arga terdiam lama.
Lalu ia menarik napas dalam. Dimas. Nama itu membuat dada Alia sesak. Apa maksudnya? Arga menatap lurus ke depan. Dimas pernah tinggal di desa ini waktu kecil. Dunia seperti berhenti. Apa? Ayahnya punya proyek di sini dulu. Mereka pindah lagi ke kota setelah ada masalah. Masalah? Arga melanjutkan dengan suara pelan. Adikku. Jantung Alia berdegup keras. Adikku dulu sering main sama Dimas. Mereka seumuran. Suatu hari, adikku pulang sambil nangis. Katanya Dimas dan beberapa anak kota ngejek dan dorong dia ke sungai. Napas Alia tertahan. Adikku hampir tenggelam. Sejak itu dia trauma. Nggak mau sekolah. Nggak mau keluar rumah. Suara Arga bergetar. Beberapa tahun kemudian, dia sakit. Dan nggak pernah benar-benar sembuh secara mental. Alia merasa dingin. Waktu aku lihat foto kamu sama Dimas di media sosial, aku kenal wajahnya. Dunia berputar. Kamu nggak pernah bilang, aku nggak mau jadi orang yang hidup di masa lalu, jawab Arga. Tapi waktu tahu dia pacarmu, aku nggak bisa bohong kalau hatiku campur aduk. Bukan hanya cemburu, bukan hanya cinta, tapi luka lama yang belum sembuh. Plot twist ketiga, Alia menatap Arga dengan mata basah. Jadi, waktu kamu marah, itu bukan cuma karena aku. Arga menggeleng pelan. Aku marah sama diriku sendiri. Kenapa bisa jatuh cinta sama orang yang dekat sama dia? Semua terasa seperti lingkaran takdir yang kejam. Dimas, yang terlihat sempurna di kota, menyimpan masa lalu yang gelap di desa. Dan Arga, yang terlihat sederhana, membawa beban yang tak pernah ia ceritakan. Adikmu sekarang gimana? Tanya Alia pelan. Arga tersenyum pahit. Dia masih hidup, tapi nggak pernah benar-benar keluar dari ketakutannya. Air mata Alia jatuh. Dimas sudah pergi. Ia tak bisa meminta penjelasan. Tak bisa meminta maaf atas masa kecilnya. Tapi kenyataan itu mengubah perspektifnya. Tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Semua orang membawa luka. Hanya bentuknya berbeda. Malam itu, Alia menginap di rumah seorang ibu di desa. Ia tidak pulang ke kota. Di langit desa, bintang terlihat lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar masa lalu. Pagi harinya, ia menemui Arga lagi. Kita nggak bisa ubah yang udah terjadi, katanya. Arga mengangguk. Tapi kita bisa pilih gimana kita lanjut. Sunyi. Alia menggenggam tangannya. Kali ini tanpa ragu. Kalau kita ketemu di waktu yang salah, mungkin kita bisa bikin waktu yang baru. Arga menatapnya lama. Ada ketakutan di sana. Ada harapan. Dan ada cinta yang masih tersisa meski pernah terbakar. Tapi hubungan jarak jauh bukan cerita dongeng. Alia harus kembali ke kota untuk sidang skripsi. Arga tetap di desa untuk keluarganya. Telepon tidak selalu cukup, kadang rindu berubah jadi curiga. Kadang trauma muncul tanpa diundang. Dan bayang-bayang Dimas masih sesekali hadir dalam mimpi. Beberapa bulan kemudian, setelah Alia resmi lulus, seseorang datang ke desa. Seorang perempuan paruh baya, ibunya Dimas. Ia mencari Arga, dan membawa sesuatu yang membuat semuanya kembali bergetar. Sebuah surat lama. Ditulis Dimas sebelum kematiannya, ditujukan untuk Alia, dan isinya akan mengubah cara mereka memandang segalanya. Bagian 6. Surat yang tidak pernah sampai. Langit desa sore itu mendung. Alia sedang membantu ibu-ibu membuat laporan keuangan sederhana ketika kabar datang. Ada tamu dari kota. Cari Arga. Arga keluar rumah dengan wajah bingung. Di depan rumahnya berdiri seorang perempuan paruh baya dengan mata sembab dan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ibunya Dimas. Alia membeku. Perempuan itu memegang sebuah amplop coklat yang sudah sedikit kusut. Saya tidak datang untuk menyalahkan, katanya pelan. Saya hanya ingin menyerahkan ini. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop itu kepada Arga. Ditemukan di kamar Dimas. Ia menulisnya beberapa hari sebelum kejadian. Arga menatap amplop itu lama. Nama di depan tertulis jelas. Untuk Alia. Alia tidak sanggup membukanya di depan semua orang.
Ia masuk ke kamar Arga. Duduk di tepi ranjang kayu. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Kertasnya sedikit terlipat. Tulisan tangan Dimas masih rapi. Alia, kalau kamu baca ini, mungkin aku sudah kehilangan kamu. Aku tahu aku terlalu jauh. Aku tahu aku terlalu keras. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai tanpa takut kehilangan. Dari kecil aku selalu diajarkan untuk menang, untuk memiliki, untuk tidak kalah. Dan saat kamu mulai menjauh, aku merasa seperti anak kecil yang akan ditinggal lagi. Aku melihat kamu tertawa dengan dia. Aku lihat cara kamu menatapnya. Aku tahu aku kalah bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia membuat kamu tenang. Dan aku tidak pernah bisa. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku cuma takut, dan orang yang takut sering melakukan hal paling bodoh. Kalau suatu hari aku pergi terlalu jauh, tolong jangan ingat aku sebagai orang jahat. Ingat aku sebagai laki-laki yang terlalu takut kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya merasa cukup. Dimas. Tetesan air mata jatuh satu persatu. Alia menutup surat itu dengan napas yang tak stabil. Di luar, suara ayam berkokok samar terdengar. Dunia tetap berjalan, tapi hatinya seperti ditarik ke dua arah. Arga berdiri di depan pintu kamar. Kamu baik-baik aja. Alia menyerahkan surat itu padanya. Arga membaca dalam diam. Wajahnya tidak marah, tidak sinis, hanya kosong. Aku nggak pernah tahu dia segini, bisiknya pelan. Sunyi panjang memenuhi ruangan kecil itu. Alia duduk di lantai. Dia salah, tapi dia juga manusia. Arga mengangguk pelan. Luka bikin orang jadi versi terburuk dari dirinya. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan atas semuanya. Atas masa lalu Dimas. Atas kemarahannya sendiri. Atas malam hujan yang hampir berdarah. Ibunya Dimas mendekati Alia sebelum pulang. Saya tidak membenarkan perbuatan anak saya, katanya pelan. Tapi saya juga tidak bisa membencinya. Alia menggenggam tangan perempuan itu. Tidak ada yang menang dalam cerita ini, Bu. Perempuan itu mengangguk sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di antara mereka. Hanya kehilangan, konflik baru. Namun desa kecil tidak pernah sepenuhnya tenang. Kabar tentang masa lalu Dimas dan adik Arga mulai terdengar lagi. Beberapa warga mulai berbisik, kenapa masih dekat dengan keluarga orang yang dulu menyakiti. Arga mulai mendapat tekanan, bukan ancaman, tapi penghakiman diam-diam. Alia menyadari sesuatu. Jika ia tetap di desa bersama Arga, luka lama mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Jika ia kembali ke kota, ia akan menghadapi bayangan Dimas di setiap sudut. Ia berdiri di tengah dua dunia. Dan untuk pertama kalinya, pilihannya bukan soal cinta, tapi soal masa depan. Suatu malam, Alia duduk bersama Arga di sawah. Langit penuh bintang. Kalau aku kerja di kota lagi, kamu ikut? Tanyanya pelan. Arga terdiam. Keluargaku di sini. Aku tahu. Sunyi. Aku nggak mau kamu tinggal cuma karena aku, lanjut Alia. Aku juga nggak mau pergi cuma karena takut. Arga menatapnya lama. Kamu selalu mikir jauh. Karena aku capek bikin keputusan setengah-setengah. Angin berembus lembut. Kalau kita tetap bersama, kata Arga pelan, kita harus berhenti jadi dua orang yang dikejar masa lalu. Alia mengangguk. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka tidak dipenuhi api. Tidak dipenuhi drama, hanya dua orang dewasa yang belajar dari kehancuran. Keputusan terbesar. Beberapa minggu kemudian, Alia mendapat tawaran kerja di kota, program pemberdayaan desa berbasis komunitas. Ironis, ia bisa bekerja untuk desa tanpa harus tinggal di kota sepenuhnya. Program itu memungkinkan ia bolak-balik. Ia bisa membangun sesuatu yang lebih besar dari kisah cintanya sendiri. Malam sebelum keberangkatannya, ia berdiri di depan rumah Arga. Kali ini aku pergi bukan karena lari, katanya. Arga tersenyum kecil, dan aku nggak nunggu dengan marah. Mereka berpelukan, tidak dramatis, tidak posesif, hanya hangat.
Namun saat Bas meninggalkan desa, Alia menerima pesan masuk dari nomor tak dikenal. Beberapa luka tidak pernah benar-benar selesai. Jantungnya berdegup keras. Nomor itu tidak terdaftar, dan bukan milik siapapun yang ia kenal. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada satu rahasia lagi yang belum terungkap? Bagian 7. Luka yang tidak pernah ditutup. Bas melaju meninggalkan desa Karangwangi. Alia menatap sawah yang semakin jauh. Hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi lari. Ia tidak lagi terjebak. Setidaknya, ia pikir begitu. Lalu ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan yang membuat dadanya mendingin. Beberapa luka tidak pernah benar-benar selesai. Alia membaca ulang berkali-kali. Tidak ada nama. Tidak ada foto profil. Ia mencoba menelepon balik. Tidak aktif. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin salah kirim. Mungkin spam. Tapi instingnya berkata lain. Beberapa hari di kota berjalan normal. Ia mulai bekerja di program pemberdayaan desa. Ia menyibukkan diri dengan laporan, proposal, dan pertemuan komunitas. Arga menelpon tiap malam. Obrolan mereka sederhana. Tentang panen. Tentang adiknya yang mulai berani keluar rumah sedikit demi sedikit. Tentang rindu yang kini terasa lebih dewasa. Namun pesan itu tetap mengganggunya. Dan ketakutan kecil mulai tumbuh lagi. Suatu sore, Alia menerima email dari nomor anonim. Subjek, tentang malam itu. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka. Hanya satu kalimat. Kecelakaan itu bukan sepenuhnya kecelakaan. Tangannya dingin. Ia langsung teringat malam di kos. Benturan kepala Dimas. Ambulans. Operasi. Secara hukum, itu pembelaan diri. Secara medis, cedera kepala fatal akibat benturan. Apalagi yang belum ia tahu. Alia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya orang iseng. Namun 2 hari kemudian, amplop tanpa pengirim dikirim ke kantornya. Isinya, flash disk kecil. Tangannya gemetar saat memasangnya ke laptop. Sebuah rekaman CCTV. Dari lorong kos. Tanggal malam kejadian. Ia menekan play. Video memperlihatkan Dimas masuk dengan paksa ke kamar Alia. Lalu beberapa menit kemudian Arga datang. Perkelahian terjadi. Semua sesuai yang ia ingat. Namun di detik terakhir sebelum benturan fatal, ada sesuatu. Dimas tidak hanya tersandung. Ia sempat berdiri lagi. Arga mendorongnya untuk menjauh. Dorongan itu lebih kuat dari yang ia ingat. Dan Dimas jatuh untuk kedua kalinya. Kepalanya menghantam lebih keras. Alia membeku. Apakah Arga sadar ia mendorongnya sekuat itu? Atau itu refleks? Atau ada sesuatu yang tidak ia lihat malam itu? Hatinya terbelah dua. Logikanya berkata itu pembelaan diri. Tapi rasa takut mulai muncul lagi. Ia menelpon Arga. "Ga, waktu malam itu." Arga terdiam saat ia menjelaskan soal video. "Aku cuma mau jauhkan dia dari kamu," jawab Arga pelan. "Kamu dorong dia 2 kali." Sunyi panjang. "Aku nggak inget," katanya akhirnya. Dan justru itu yang paling menakutkan. Plot twist. Keempat, beberapa hari kemudian, Alia mendapat panggilan dari kantor polisi. Seseorang mengirim ulang rekaman itu ke pihak berwenang. Kasus yang sempat ditutup kini dibuka kembali untuk ditinjau. Secara hukum, ini bisa berubah dari pembelaan diri menjadi kelalaian yang menyebabkan kematian. Arga bisa dipanggil ulang, bisa diperiksa ulang, bisa dihukum. Alia merasa dunia kembali runtuh. Apakah ini pesan misterius itu? Siapa yang ingin membuka luka lama? Malam itu, Alia tidak tidur. Ia membuka kembali surat Dimas. Kalimat terakhir terngiang. Orang yang takut sering melakukan hal paling bodoh. Ia sadar sesuatu. Semua tragedi ini bermula dari ketakutan. Ketakutan Dimas kehilangan. Ketakutan Arga mengulang masa lalu. Ketakutan dirinya memilih. Dan sekarang, ia takut lagi. Alia memutuskan kembali ke desa tanpa memberi tahu Arga. Ia ingin melihat matanya langsung. Bukan lewat telepon. Ketika ia tiba, Arga sedang di sawah. Wajahnya lelah. "Ada apa?" tanyanya saat melihat ekspresi Alia.
Alia menunjukkan rekaman itu. Arga menontonnya dalam diam. Saat adegan dorongan kedua muncul, wajahnya berubah. Ia mengingat, dan air di matanya berkumpul. Aku marah, bisiknya. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Ga, itu bisa bikin kamu di penjara. Sunyi panjang, angin sawah terasa lebih dingin. Kalau aku dihukum, kata Arga pelan, itu konsekuensi. Alia menatapnya tak percaya. Kamu serius? Aku nggak mau hidup terus-terusan kabur dari bayangan. Kalimat itu menghantam Alia. Dimas hidup dengan ketakutan. Arga tidak mau mengulanginya. Ujian terbesar. Penyelidikan dibuka kembali. Arga harus bolak-balik kota untuk pemeriksaan. Desa mulai kembali berbisik. Alia menjadi pusat perhatian lagi. Hubungan mereka diuji bukan oleh cemburu, tapi oleh hukum. Di ruang pemeriksaan, Arga tidak berbohong. Ia mengakui mendorong dengan kuat, namun ia menjelaskan situasinya. Pisau, ancaman, ketakutan. Rekaman lengkap menunjukkan Dimas memulai kekerasan. Pengacara menyatakan itu tetap pembelaan diri dalam situasi terancam. Namun keputusan akhir belum keluar. Malam sebelum sidang penentuan status hukum, Alia duduk sendirian di kamar penginapan. Ia menatap cermin. Kalau semua ini nggak pernah terjadi, bisiknya. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena cinta segitiga. Bukan karena cemburu. Melainkan karena menyadari satu hal. Tidak ada yang sepenuhnya bersalah. Tidak ada yang sepenuhnya suci. Semua orang hanya manusia yang bereaksi dalam ketakutan. Putusan keluar seminggu kemudian. Arga dinyatakan tetap dalam kategori pembelaan diri. Tidak ada hukuman pidana, namun hakim memberikan catatan keras tentang kontrol emosi dan dampak fatal kekerasan. Kasus ditutup secara hukum, tapi secara batin, luka belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Alia dan Arga duduk di tepi sungai desa. Tempat yang dulu menjadi trauma bagi adik Arga. Kalau kita terus bareng, kata Alia pelan, kita harus berhenti hidup dari rasa bersalah. Arga menatap aliran air, dan berhenti hidup dari rasa takut. Mereka saling menggenggam tangan. Tidak ada api yang membara. Tidak ada drama besar. Hanya dua orang yang memilih sadar. Memilih jujur. Memilih tumbuh. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Siapa yang mengirim rekaman itu? Siapa yang mengirim pesan misterius? Dan mengapa? Karena cerita ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu kebenaran terakhir yang belum muncul. Dan kebenaran itu akan menguji bukan hanya cinta mereka, tapi identitas mereka. Bagian 8. Orang yang tidak pernah benar-benar diam. Sungai desa mengalir tenang malam itu. Arga dan Alia duduk berdampingan, tapi pikiran mereka belum benar-benar tenang. Kasus hukum selesai. Secara resmi, Arga bebas. Tapi satu pertanyaan belum terjawab. Siapa yang mengirim pesan dan rekaman itu? Karena jelas, itu bukan polisi. Bukan keluarga, Dimas. Dan bukan orang asing sembarangan. Seseorang tahu terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, Alia kembali menerima pesan. Kebenaran bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka mata. Nomor berbeda lagi. Kali ini ia tidak panik. Ia mulai berpikir, siapa yang punya akses ke CCTV kos? Siapa yang tahu detail desa dan kota? Siapa yang tahu tentang trauma masa lalu Arga? Jawabannya membuat napasnya tercekat. Adik Arga. Nama adiknya adalah Raka. Pendiam. Jarang keluar rumah. Tapi diam bukan berarti tidak melihat. Alia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, saat Arga masih di kota, Raka pernah meminjam ponsel Arga. Ia juga cukup mahir komputer, lebih dari yang orang kira. Apakah mungkin? Alia memutuskan berbicara dengan Raka langsung. Ia menemukannya duduk di belakang rumah, menggambar di tanah dengan ranting kecil. Raka, panggilnya pelan. Raka mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak kosong seperti dulu. Lebih tajam. Apa kamu pernah ke kota diam-diam? Tanya Alia lembut. Raka tidak menjawab. Tentang rekaman itu, sunyi panjang, angin berhenti seperti ikut menunggu. Lalu Raka berkata pelan,
Orang yang nyakitin aku harus tahu rasanya. Dunia Alia serasa berhenti. Kamu yang kirim. Raka tidak membantah. Plot twist kelima. Raka ternyata mengikuti perkembangan kasus lewat internet. Ia menemukan cara meminta salinan CCTV dengan alasan sebagai keluarga korban pembelaan diri. Ia juga menyewa orang untuk memantau kabar hukum di kota. Bukan untuk menjebloskan Arga ke penjara, tapi untuk memastikan kebenaran tidak disembunyikan. Aku nggak mau abang jadi kayak dia, kata Raka pelan. Abang marah waktu dorong dia. Aku lihat di video. Itu bukan cuma bela diri. Itu marah. Kalimat itu menghantam lebih keras dari vonis hakim. Raka bukan ingin balas dendam. Ia takut Arga berubah menjadi orang yang sama seperti Dimas dulu. Orang yang bertindak dari luka. Alia menangis. Bukan karena marah, tapi karena memahami. Selama ini mereka mengira Raka rapuh. Padahal ia menyimpan kesadaran paling jernih. Ia ingin menghentikan lingkaran kekerasan. Dengan caranya sendiri. Arga terpukul ketika tahu. Kamu pikir aku bisa jadi monster? Tanyanya pada Raka. Raka menggeleng. Aku takut abang gak sadar kalau lagi berubah. Sunyi. Air mata Arga jatuh untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Bukan karena Dimas. Bukan karena hukum. Tapi karena adiknya. Karena ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Malam itu mereka bertiga duduk bersama. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Hanya pengakuan. Arga memegang tangan Raka. Abang janji, gak akan hidup dari marah lagi. Raka mengangguk kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak masa kecilnya, ia terlihat lebih ringan. Keputusan akhir. Beberapa minggu kemudian, Alia mendapat tawaran besar. Programnya diperluas menjadi proyek nasional. Ia harus memilih, tetap di desa dan membangun hidup sederhana bersama Arga. Atau menerima kesempatan yang bisa mengubah masa depan banyak orang. Ia berdiri di sawah sore itu. Arga mendekat. Kamu harus ambil, katanya tanpa ragu. Terus kamu, aku bukan tempat kamu berhenti. Kalimat itu bukan penolakan. Itu cinta yang dewasa. Alia memeluknya. Kita nggak harus tinggal di tempat yang sama untuk tumbuh. Arga tersenyum. Kita cuma harus tetap jujur. Beberapa bulan berlalu, Alia sering keluar kota untuk proyek. Arga membuka usaha kecil pengolahan hasil tani. Raka mulai terapi rutin dan perlahan pulih. Hubungan mereka tidak lagi penuh api. Tidak lagi dramatis. Lebih sunyi. Lebih dalam. Namun pada suatu malam, saat Alia berdiri di depan panggung seminar nasional membahas pemberdayaan desa, ia berkata di hadapan ratusan orang, kadang desa bukan cuma tempat belajar mengabdi, tapi tempat kita belajar menghadapi diri sendiri. Tentang cinta, luka, dan keberanian memilih tanpa menyakiti. Tepuk tangan bergema. Di antara penonton, Arga berdiri. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai korban, bukan sebagai ancaman. Hanya sebagai lelaki yang pernah marah dan memilih berubah. Cerita ini hampir mencapai ujung. Namun masih ada satu bab terakhir. Bukan tentang tragedi, bukan tentang kekerasan, tapi tentang bagaimana dua orang yang pernah hampir menghancurkan satu sama lain. Membangun sesuatu yang tidak lagi didasarkan pada ketakutan. Bagian 9. Mencintai tanpa rasa takut. Waktu berjalan lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi pesan misterius. Tidak ada lagi ruang interogasi. Tidak ada lagi hujan yang membawa kampak atau pisau. Yang ada hanya jarak, dan jarak seringkali lebih sunyi dari konflik. Alia semakin sibuk. Program nasional yang ia tangani berkembang cepat. Ia sering berpindah kota, menghadiri forum, mengunjungi desa-desa lain, berbicara tentang pemberdayaan, trauma sosial, dan pentingnya penyembuhan komunitas. Ironisnya, ia sering membahas tentang kekerasan emosional dan siklus trauma. Tanpa menyebut kisahnya sendiri, Arga tetap di desa. Usahanya mulai stabil. Ia membangun kelompok tani kecil bersama pemuda desa. Bahkan Raka perlahan ikut membantu mencatat distribusi hasil panen. Namun ada satu hal yang tidak bisa ditanam di sawah. Kepastian.
Suatu malam, panggilan video Alia terputus karena sinyal buruk. Bukan pertama kali, namun kali ini, Arga merasa sesuatu yang lama tidak ia rasakan. Cemas, bukan karena cemburu, tapi karena takut kehilangan arah lagi. Ia memandangi layar gelap ponselnya. Apakah mereka masih berjalan ke arah yang sama? Atau hanya bertahan karena sudah terlalu jauh melewati luka bersama? Di sisi lain kota, Alia duduk sendirian di kamar hotel. Ia melihat foto lama di galeri. Foto api unggun KKN. Foto di sawah. Foto di rumah sakit. Mereka sudah melewati begitu banyak. Tapi cinta yang lahir dari tragedi. Apakah bisa bertahan tanpa tragedi? Pertanyaan itu mengganggunya. Ujian terakhir. Beberapa minggu kemudian, Alia mendapat tawaran permanen di Jakarta. Posisi strategis. Gaji besar, jaringan luas, kontrak 5 tahun. Artinya, ia hampir tidak akan bisa tinggal lama di desa. Ia pulang ke Karangwangi untuk membicarakan hal itu. Sore itu mereka duduk di tempat yang sama seperti dulu, tepi sungai. Kamu harus ambil, kata Arga lagi. Tapi 5 tahun itu lama. Arga tersenyum tipis. 5 tahun dibanding hidup. Alia menatapnya. Kalau kita gagal, berarti memang bukan untuk selamanya. Jawaban itu dewasa, tapi justru karena dewasa terasa menakutkan. Tidak ada janji posesif, tidak ada ancaman pergi, hanya pilihan sadar. Malam itu, Raka menghampiri Alia. Kak Alia bakal pindah jauh. Iya, Raka menunduk. Abang dulu hampir jadi orang yang marah terus. Alia terdiam, tapi sekarang dia enggak. Raka mengangkat wajahnya. Kalau Kak Alia pergi, jangan bikin abang jadi takut lagi. Kalimat sederhana itu menghantam hati Alia. Ia sadar, kehadirannya bukan cuma tentang cinta, tapi tentang kestabilan emosional yang mereka bangun bersama. Keputusan. Keesokan paginya, Alia berdiri di tengah sawah saat matahari terbit. Ia menelepon kantor pusat. Saya terima tawarannya, katanya. Namun sebelum menutup telepon, ia menambahkan satu syarat. Saya ingin tetap menangani program Desa Karangwangi sebagai proyek percontohan. Ia tidak ingin meninggalkan akar ceritanya. Hubungan mereka berubah. Tidak lagi tiap malam video call panjang. Tidak lagi obrolan tanpa henti. Kadang hanya pesan singkat, aku sampai. Panen berhasil. Raka hari ini terapi. Aku rindu. Dan anehnya, rindu kini tidak membuat mereka panik. Rindu tidak lagi berarti kehilangan. 2 tahun berlalu, Desa Karangwangi berkembang pesat. Usaha Arga menjadi koperasi kecil. Raka sudah berani berbicara di forum pemuda desa tentang kesehatan mental. Alia sering datang membawa tim dokumentasi. Hubungan mereka tidak lagi penuh luka. Lebih seperti 2 orang yang memilih bertumbuh sejajar. Namun satu pertanyaan terakhir masih menggantung. Apakah mereka akan menikah? Atau hanya menjadi 2 orang yang pernah saling menyelamatkan? Suatu sore, tanpa panggung, tanpa hujan, tanpa drama, Arga berdiri di depan Alia dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena siap melangkah. Aku nggak mau nikah karena takut kamu pergi, katanya pelan. Aku juga nggak mau nikah karena merasa berutang atas masa lalu, jawab Alia. Sunyi panjang, lalu Arga tersenyum. Aku mau nikah karena aku nggak takut lagi. Air mata Alia jatuh. Bukan tangis tragedi, tapi tangis lega. Namun, cerita ini belum benar-benar selesai. Karena sebelum hari itu tiba, ada satu pertemuan terakhir yang harus terjadi. Seseorang yang belum pernah benar-benar berdamai. Seseorang yang selama ini diam. Dan pertemuan itu akan menjadi penutup lingkaran paling emosional dari semuanya. Bagian 10. Pertemuan yang tak pernah benar-benar usai. Undangan itu datang tanpa nama pengirim. Amplop coklat tipis, tulisan tangan rapi. Datanglah. Kita perlu menyelesaikan sesuatu. Alamatnya, Jakarta Selatan. Alia tahu alamat itu. Rumah keluarga Dimas. Ia menatap pesan itu lama. Sudah 2 tahun sejak hari pengadilan. Sudah 2 tahun sejak ia memutuskan tidak menyimpan kebencian.
Sudah 2 tahun sejak ia berhenti menyebut nama Dimas dalam doa buruknya. Tapi 2 tahun tidak selalu cukup untuk menyembuhkan semuanya. Arga memegang tangannya. Kamu nggak harus datang. Alia menarik napas panjang. Aku tahu. Tapi kalau aku nggak datang, berarti aku masih takut. Dan ia tidak ingin hidup dalam sisa ketakutan. Rumah yang sama, perasaan yang berbeda. Rumah itu masih sama. Pagar hitam besar, pohon mangga di depan, cat tembok krem yang mulai kusam. Namun kali ini, Alia tidak datang sebagai pacar. Tidak sebagai tamu keluarga. Ia datang sebagai orang yang pernah hampir kehilangan nyawa. Pintu dibuka oleh Ibu Dimas. Wajahnya jauh lebih tua, lebih kosong. Masuk, nak. Tidak ada nada marah. Tidak ada tatapan menyalahkan. Hanya kelelahan panjang. Di ruang tamu, Ayah Dimas duduk diam. Di meja ada map biru. Sunyi menekan ruangan seperti kabut. Kami minta maaf, kata Ibu Dimas tiba-tiba. Tidak berputar-putar, tidak membela diri. Hanya 2 kata. Alia tidak langsung menjawab. Bukan cuma karena apa yang terjadi, lanjut Ayah Dimas, suara beratnya pecah. Tapi karena kami tidak melihat anak kami sedang tenggelam. Itulah kalimat yang paling jujur yang pernah ia dengar. Fakta yang selama ini disembunyikan. Map biru itu dibuka. Di dalamnya ada laporan psikolog lama. Tanggalnya, 2 tahun sebelum insiden Kampak. Dimas pernah mengalami gangguan obsesif dan kecenderungan posesif ekstrim. Ia pernah diminta terapi rutin. Namun berhenti karena merasa tidak ada yang salah. Dan keluarganya memilih diam. Karena kami malu, bisik Ibu Dimas. Alia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan marah, bukan benci, tapi pemahaman pahit. Kadang tragedi bukan lahir dari kebencian, tapi dari denial yang terlalu lama. Permintaan yang tak terduga. Kami ingin kamu menjadi pembicara di yayasan baru yang kami dirikan, kata Ayah Dimas. Alia terdiam. Yayasan Kesadaran Kesehatan Mental untuk Remaja. Ironi itu hampir membuatnya tertawa. Anak mereka hampir membunuhnya. Dan sekarang mereka ingin ia berbicara tentang penyembuhan. Apa Dimas tahu? Ibu Dimas mengangguk pelan. Dia menulis surat untukmu. Amplop putih disodorkan. Tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tangannya gemetar saat membuka. Surat Dimas. Alia, aku tidak menulis untuk meminta kembali. Aku menulis untuk mengakui bahwa aku hampir menjadi monster yang tidak pernah ingin kulihat di cermin. Aku marah bukan karena kamu memilih orang lain. Aku marah karena aku tidak bisa menerima bahwa aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Terima kasih karena kamu tidak membalas kebencianku dengan kebencian. Karena itu, aku mulai terapi lagi. Aku tidak berharap kamu memaafkan. Aku hanya berharap kamu hidup tanpa bayanganku. Dimas. Air mata Alia jatuh. Bukan karena cinta lama. Bukan karena rindu. Tapi karena akhirnya, lingkaran itu menutup. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa? Tidak ada lagi kemungkinan alternatif. Hanya kenyataan yang diterima. Keputusan kedua. Malam itu, di perjalanan pulang, Alia bersandar di kursi mobil Arga. Bagaimana? Tanya Arga pelan. Alia menatap lampu-lampu kota. Aku mau jadi pembicara di yayasan itu. Arga mengangguk. Kamu yakin? Aku nggak mau kisah kita cuma jadi trauma. Aku mau dia jadi pelajaran. Dan untuk pertama kalinya, cerita mereka tidak lagi tentang bertahan hidup. Tapi tentang memberi arti. Lamaran yang tidak dramatis. Beberapa minggu kemudian, setelah seminar pertama yayasan berjalan sukses, Arga mengajak Alia kembali ke Karangwangi. Tidak ada pesta, tidak ada panggung, hanya keluarga kecil desa dan sawah yang dulu menjadi saksi awal semuanya. Raka berdiri membawa kotak kecil. Aku dipercaya jadi kurir, katanya bangga. Arga berlutut di tanah yang sama tempat mereka dulu berdebat tentang takut dan kehilangan. Aku pernah hampir kehilangan kamu karena marah, katanya pelan. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi karena takut. Ia membuka kotak itu. Cincin sederhana, bukan mahal, tapi penuh perjalanan. Alia,
Kamu mau jadi rumah yang kita bangun bersama. Alia tertawa sambil menangis. Kalau rumahnya nggak ada kampak lagi, aku mau. Semua tertawa. Tangis dan tawa bercampur. Namun, menjelang hari pernikahan, satu hal terakhir terjadi. Sebuah berita datang dari Jakarta. Dan berita itu akan menguji sekali lagi. Apakah cinta mereka sudah benar-benar dewasa? Bagian 11. Sebelum janji diucapkan, undangan pernikahan sudah dicetak. Kertas putih gading dengan huruf emas sederhana. Alia dan Arga. Karangwangi, musim panen. Desa itu sibuk. Ibu-ibu menyiapkan dapur. Pemuda desa memasang tenda. Raka terlihat paling semangat, seolah ini pernikahannya sendiri. Untuk pertama kalinya, cinta mereka terasa ringan. Tanpa bayang-bayang, tanpa ancaman. Namun hidup jarang membiarkan akhir yang terlalu mudah. Berita dari Jakarta. 3 minggu sebelum hari pernikahan, telepon Alia berdering. Nomor tidak dikenal. Apakah benar Anda Alia Pramesti? Ya, saya dari rumah sakit jiwa di Jakarta. Ada seseorang yang meminta Anda datang. Hening. Siapa? Dimas. Nama itu seperti suara lama yang kembali mengetuk pintu. Ada apa? Dia mengalami episode berat, dan hanya menyebut nama Anda. Jantung Alia berdetak tidak stabil. Ia menatap cincin di jarinya. Semua sudah hampir selesai. Kenapa sekarang? Konflik di antara dua dunia. Malam itu Alia menceritakan semuanya pada Arga. Arga terdiam lama. Dia minta kamu datang. Alia mengangguk. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu. Sunyi. Arga bukan lagi pria yang meledak-ledak. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan marah, takut. Aku takut kamu terseret lagi, katanya pelan. Aku juga takut, jawab Alia jujur. Pertarungan batin. Alia tidak tidur malam itu. Di satu sisi, ia sudah memaafkan. Di sisi lain, ia tidak ingin masa lalu terus memanggilnya setiap kali ia akan bahagia. Apakah membantu seseorang berarti mengorbankan ketenangan sendiri? Atau justru ini kesempatan terakhir untuk benar-benar menutup semuanya? Subuh, ia membuat keputusan. Aku akan ke Jakarta. Tapi bukan untuk kembali. Hanya untuk memastikan dia mendapatkan bantuan yang benar. Arga menatapnya lama. Aku ikut. Jawaban itu sederhana. Tapi penuh makna. Ia tidak lagi membiarkan Alia berjalan sendiri menghadapi bayangan. Pertemuan terakhir dengan Dimas. Rumah sakit itu dingin. Bau antiseptik menusuk. Dimas duduk di ruang konseling, lebih kurus, lebih pucat. Ketika melihat Alia, ia tidak tersenyum. Ia menangis. Maaf, hanya itu yang keluar. Tidak ada drama, tidak ada ancaman. Hanya lelaki yang akhirnya hancur oleh obsesinya sendiri. Aku nggak datang untuk mengulang apapun, kata Alia tegas tapi lembut. Aku datang supaya kamu berhenti mengikat hidupmu pada kesalahan yang sama. Dimas menunduk. Aku takut sendirian. Kalimat itu begitu manusia, begitu rapuh. Alia menatap Arga, yang berdiri tidak jauh, tenang. Aku juga pernah takut sendirian, katanya pada Dimas. Tapi rasa takut bukan alasan untuk melukai. Sunyi panjang. Akhirnya Dimas mengangguk. Aku akan lanjut terapi. Itulah satu-satunya janji yang ia berikan. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa bersalah meninggalkannya di ruangan itu. Karena kali ini, ia tidak pergi dengan kebencian. Ia pergi dengan batas yang jelas. Ujian terakhir. Dalam perjalanan pulang, Arga berkata pelan. Kamu masih peduli ya? Alia mengangguk. Peduli sebagai manusia, bukan sebagai cinta. Arga tersenyum tipis. Aku cuma takut kamu merasa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Alia menggenggam tangannya. Aku nggak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi aku bisa memilih siapa yang berjalan bersamaku. Dan ia memilih Arga. Tanpa paksaan. Tanpa rasa bersalah. Tanpa bayang-bayang. Kabar yang mengguncang. Seminggu sebelum pernikahan, berita kecil muncul di media lokal Jakarta. Pasien gangguan psikologis berhasil menjadi relawan kampanye kesadaran mental. Nama itu disebut Dimas. Alia membaca berita itu dalam diam.
Air matanya jatuh. Bukan karena rindu, tapi karena akhirnya, tragedi itu tidak lagi melahirkan kehancuran. Ia melahirkan perubahan. Namun, pada malam gladi bersih pernikahan, ketika semua sudah hampir sempurna, seseorang datang ke desa membawa kabar yang membuat Alia terdiam. Sebuah surat resmi, dan isi surat itu akan menguji bukan cinta mereka, tapi masa depan yang mereka rencanakan. Bagian 12. Surat yang menguji arah. Malam itu desa Karangwangi terang. Lampu-lampu kecil menggantung di antara pohon kelapa. Tenda putih berdiri rapi. Suara ibu-ibu terdengar dari dapur umum. Besok adalah hari yang mereka tunggu. Namun ketika seorang kurir datang membawa map coklat tebal dengan cap resmi kementerian, waktu seperti berhenti sejenak. Nama yang tertera jelas, Alia Pramesti, S.Sos. Isi surat. Alia membuka map itu di kamar, ditemani Arga dan Raka. Isi suratnya singkat, tapi berat. Ia terpilih menjadi Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Desa, posisi permanen 5 tahun, berbasis di Jakarta, dengan kemungkinan penempatan luar negeri. Promosi besar, mimpi banyak orang, dimulai 2 minggu lagi. 2 minggu setelah pernikahan, ruangan terasa sunyi. Raka memandang bergantian. Artinya Kak Alia pindah lagi. Tidak ada yang langsung menjawab. 2 mimpi, 1 jalan. Arga berjalan keluar kamar. Alia mengikutinya ke halaman belakang, tempat suara jangkrik lebih keras dari pikiran mereka. Kamu harus ambil, kata Arga pelan. Alia menatapnya tajam. Kamu selalu bilang itu. Karena itu mimpi kamu. Apa kamu bagian dari mimpi itu? Pertanyaan itu menggantung. Arga menelan ludah. Aku nggak mau jadi alasan kamu menolak sesuatu yang besar. Dan aku nggak mau jadi istri yang selalu pergi, balas Alia. Untuk pertama kalinya sejak lamaran, ada ketegangan nyata. Bukan karena orang ketiga, bukan karena masa lalu, tapi karena masa depan. Ledakan yang tertahan. Kalau kamu ambil posisi itu, Arga berkata pelan. Hidup kamu akan di kota. Rapat. Perjalanan, jaringan, dunia kamu beda, dan dunia kamu di sini. Suara Alia bergetar. Ya, di sini. Itulah inti ketakutan mereka. Bukan kehilangan cinta, tapi kehilangan arah yang sama. Raka yang tak sengaja menjadi cermin. Malam semakin larut ketika Raka mendekati mereka. Kalian berantem. Alia menggeleng cepat. Enggak. Raka menghela napas. Abang dulu marah karena takut ditinggal. Tapi ternyata orang bisa pergi dan tetap sayang. Arga terdiam. Raka melanjutkan. Kalau Kak Alia pergi karena mimpi, itu beda sama pergi karena benci. Kalimat polos itu seperti menamparkan pelan. Mereka terlalu fokus pada jarak, hingga lupa membedakan alasan di baliknya. Keputusan yang tidak instan. Pagi hari H pernikahan tiba. Langit cerah. Angin lembut, semua terlihat sempurna. Namun di balik riasan pengantin, Alia belum menjawab surat itu. Ia berdiri di depan cermin. Apakah ia akan menjadi istri yang menetap, atau pemimpin yang berkeliling negeri? Apakah dua peran itu bisa berjalan bersamaan? Janji yang jujur. Di pelaminan sederhana desa, sebelum ijab kabul, Arga menggenggam tangan Alia erat. Kalau kamu terima surat itu, aku nggak akan berhenti jadi suamimu. Alia menatapnya. Kalau aku tolak, kamu nggak boleh merasa bersalah. Arga tersenyum. Aku mau nikah sama kamu. Bukan sama alamat tinggalmu. Air mata Alia jatuh. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan tentang jarak terasa lebih kecil dari keberanian mereka untuk percaya. Ijab kabul diucapkan. Sah. Tanpa drama. Tanpa gangguan. Tanpa kampak, tanpa rumah sakit, hanya dua orang yang pernah melewati gelap dan memilih terang. Jawaban yang mengubah segalanya. Malam resepsi, di bawah lampu gantung sederhana, Alia berdiri dengan mikrofon. Aku ingin menjawab satu surat malam ini, katanya. Semua tamu hening. Aku menerima posisi itu. Desa bergumam. Alia melanjutkan. Tapi aku tidak akan pindah. Program itu akan berbasis rotasi.
dan Karangwangi akan menjadi pusat pelatihan nasional. Semua terdiam. Kalau desa ini bisa bangkit dari luka, desa lain juga bisa. Arga menatapnya dengan mata yang penuh kebanggaan. Ia tidak kehilangan istrinya. Ia justru mendapatkan partner yang lebih kuat. Namun, saat malam hampir usai dan para tamu mulai pulang, seseorang berdiri jauh di pinggir jalan desa, mengamati. Bukan dengan marah, bukan dengan iri, tapi dengan tatapan yang belum sepenuhnya selesai. Dan tatapan itu menandakan bahwa satu bab terakhir masih menunggu. Bagian 13. Bayangan yang datang tanpa kebencian. Malam resepsi telah usai. Lampu-lampu kecil mulai dimatikan satu persatu. Sisa tawa perlahan berubah menjadi sunyi desa. Alia duduk di teras rumah barunya, rumah sederhana yang dibangun di tepi sawah. Arga sedang membantu membereskan kursi bersama pemuda desa. Namun perasaan Alia belum sepenuhnya tenang. Bukan karena surat, bukan karena jabatan, tapi karena tatapan yang ia rasakan tadi malam. Seseorang berdiri jauh di ujung jalan. Mengamati, tidak mendekat, tidak menyapa, hanya melihat, dan pergi. Siapa yang berdiri di ujung jalan? Keesokan paginya, Raka datang dengan wajah ragu. Kak, semalam aku lihat orang di dekat pohon bambu. Alia menoleh. Siapa? Raka menggigit bibirnya. Kayak Mas Dimas. Jantung Alia berhenti sepersekian detik. Dia cuma lihat, terus pergi naik motor. Arga yang mendengar pembicaraan itu mendekat. Wajahnya tidak marah, tapi waspada. Perjalanan yang tak direncanakan. 2 hari kemudian, Alia menerima pesan. Nomor baru. Isinya hanya satu kalimat. Aku cuma ingin memastikan kamu benar-benar bahagia. Tanpa nama, tanpa ancaman. Alia tahu siapa pengirimnya. Ia menunjukkan pesan itu pada Arga. Aku nggak mau ada rahasia lagi, katanya. Arga membaca pelan. Ia menarik napas panjang. Kalau kamu mau ketemu, aku ikut. Jawaban yang sama seperti dulu. Tidak lagi posesif. Tidak lagi takut sendirian. Pertemuan di tengah sawah. Dimas datang siang itu. Bukan dengan kampak. Bukan dengan kemarahan. Ia datang dengan pakaian sederhana dan wajah yang jauh lebih tenang. Terima kasih sudah mau ketemu, katanya pelan. Alia berdiri sejajar. Arga di sampingnya. Tidak ada jarak tersembunyi. Dimas tersenyum tipis. Aku cuma mau lihat dengan mata sendiri, bahwa kamu nggak hidup dalam bayangan kejadian itu. Alia menatapnya lurus. Aku nggak hidup dalam bayangan itu. Aku belajar darinya. Sunyi. Angin sawah berdesir lembut. Dimas mengangguk. Aku juga. Pengakuan yang mengakhiri segalanya. Aku sempat berpikir kalau kamu bahagia, berarti aku gagal, kata Dimas. Arga menegang sedikit, tapi tetap diam. Tapi ternyata kebahagiaan kamu nggak mengurangi peluang aku untuk berubah. Itulah kalimat paling dewasa yang pernah keluar dari mulutnya. Alia merasakan sesuatu benar-benar selesai di dalam dirinya. Tidak ada lagi luka terbuka. Tidak ada lagi pertanyaan tanpa jawaban. Aku nggak benci kamu, katanya lembut. Tapi aku juga nggak kembali. Dimas tersenyum kecil. Aku tahu. Ia menoleh pada Arga. Jaga dia. Tapi jangan pernah kurung dia. Arga menjawab tenang. Aku mencintainya, bukan memilikinya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada persaingan di antara mereka. Hanya 3 manusia yang pernah terluka dan memilih bertumbuh. Dimas pergi. Kali ini benar-benar pergi. Tanpa bayangan, tanpa ancaman, tanpa luka baru. Ujian terakhir, kepercayaan. Malamnya, Alia duduk sendirian di kamar. Bukan karena sedih, tapi karena refleksi. Ia sadar sesuatu. Ia pernah dicintai dengan posesif. Ia pernah dicintai dengan ketakutan. Kini ia dicintai dengan kebebasan. Dan kebebasan seringkali terasa lebih menakutkan. Arga masuk perlahan. Kamu baik-baik. Alia mengangguk, lalu bertanya pelan. Kalau suatu hari aku gagal. Kalau jabatan ini membuatku berubah. Arga tersenyum. Kita bukan pasangan karena sempurna. Kita pasangan karena mau saling mengingatkan. Ia menggenggam tangan Alia.
Aku nggak takut kamu berubah. Aku cuma takut kita berhenti bicara. Kalimat itu sederhana, tapi disitulah letak kekuatan hubungan mereka sekarang. Lompatan waktu, 2 tahun kemudian. Karangwangi menjadi pusat pelatihan nasional. Pemuda dari berbagai desa datang belajar. Raka kini menjadi fasilitator muda tentang kesehatan mental remaja. Arga memimpin koperasi desa yang berkembang pesat. Dan Alia, ia berdiri di panggung besar, bukan sebagai korban, bukan sebagai mantan siapapun, tapi sebagai perempuan yang selamat dari cinta yang salah dan tumbuh dalam cinta yang sehat. Namun sebelum kisah ini benar-benar selesai, ada satu bagian terakhir yang harus ditutup. Bukan tentang Dimas, bukan tentang jabatan, tapi tentang Alia sendiri. Karena terkadang, musuh terakhir bukan orang lain, melainkan rasa takut dalam diri. Bagian 14, rumah yang tidak dibangun dari ketakutan. Final dan epilog. 1. Musim panen yang baru. 4 tahun berlalu sejak hari pernikahan itu. Karangwangi tidak lagi dikenal sebagai desa kecil yang sepi. Ia dikenal sebagai desa yang bangkit. Orang-orang datang untuk belajar. Belajar tentang pemberdayaan. Belajar tentang koperasi. Belajar tentang kesehatan mental. Namun yang tidak mereka tahu, desa itu juga menjadi tempat seorang perempuan berdamai dengan dirinya sendiri. Pagi itu, Alia berdiri di tepi sawah. Angin bergerak lembut, menggoyangkan padi yang menguning. Ia menutup mata. Dulu ia pernah berdiri di tempat yang sama, dengan ketakutan. Kini ia berdiri dengan ketenangan. Arga mendekat dari belakang, membawa 2 cangkir kopi. Kamu lagi mikir apa? Alia tersenyum kecil. Aku lagi mengingat siapa aku sebelum semua ini. 2. Monolog yang tidak pernah diucapkan. Aku pernah jadi perempuan yang takut ditinggal, Alia berkata pelan. Aku pernah jadi perempuan yang takut menyakiti. Aku pernah merasa bersalah karena memilih. Arga tidak menyela. Aku kira cinta itu tentang siapa yang paling kuat bertahan, lanjutnya. Ternyata cinta itu tentang siapa yang paling berani membiarkan. Air mata tipis menggenang, tapi bukan tangis sedih. Aku hampir kehilangan diri sendiri waktu mencoba menyelamatkan orang lain. Ia menatap Arga. Terima kasih karena kamu gak pernah minta aku jadi lebih kecil supaya kamu merasa besar. Arga tertawa pelan. Aku cuma gak mau nikah sama bayangan kamu. Aku mau nikah sama kamu yang utuh. 3. Surat yang tak pernah dikirim. Di dalam lemari kayu rumah mereka, ada sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat yang pernah ditulis Alia, tapi tidak pernah ia kirim. Isinya untuk Dimas. Isinya bukan tentang cinta. Isinya tentang maaf. Bukan maaf untuknya, tapi maaf untuk dirinya sendiri. Ia membuka surat itu lagi hari itu. Isinya, aku memaafkan diriku karena pernah takut. Aku memaafkan diriku karena pernah memilih yang salah. Aku memaafkan diriku karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ia menutup surat itu dan tersenyum. Ia tidak perlu mengirimnya, karena pengampunan sejati tidak butuh alamat. 4. Lingkaran yang menutup. Sore itu, sebuah mobil berhenti di depan balai desa. Seorang pemuda turun. Raka menyambutnya dengan ramah. Pemuda itu datang untuk pelatihan kepemudaan. Ia pernah hampir melakukan kekerasan pada pasangannya karena cemburu. Ia takut dirinya akan menjadi orang jahat. Alia berbicara di hadapan kelompok kecil itu. Marah bukan dosa, katanya tegas. Tapi ketika marah berubah menjadi keinginan melukai, itu tanda kamu harus berhenti dan minta bantuan. Ia tidak menyebut nama siapapun. Tapi ia tahu, kalimat itu pernah menyelamatkan hidupnya sendiri. Dan mungkin hari ini, menyelamatkan hidup orang lain. 5. Pertanyaan terakhir. Malam menjelang. Langit desa penuh bintang. Alia dan Arga duduk di tangga rumah. Kamu pernah menyesal? Tanya Arga tiba-tiba. Menyesal tentang apa? Semua yang terjadi. KKN. Cinta. Kekacauan. Luka. Alia berpikir lama. Kalau tragedi itu tidak pernah terjadi, mungkin ia tidak akan belajar tentang batas.
Mungkin ia tidak akan belajar tentang kesehatan mental. Mungkin ia tidak akan kembali ke desa ini. Mungkin ia tidak akan duduk di sini sekarang. Aku nggak menyesal, katanya akhirnya. Aku cuma belajar mahal. Arga tertawa kecil. Harga yang lumayan mahal. Tapi kita bayar, bareng-bareng. Mereka saling menatap. Tidak lagi dengan ketakutan. Tidak lagi dengan trauma. Tapi dengan kesadaran bahwa cinta mereka bukan dongeng sempurna. Cinta mereka adalah hasil pilihan berulang. 6. Epilog, 5 tahun kemudian. Balai desa penuh. Spanduk besar terbentang. Karangwangi, desa percontohan nasional untuk ketahanan sosial dan kesehatan mental. Alia berdiri di podium. Arga duduk di barisan depan, bersama Raka dan warga desa. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita rencanakan. Kadang kita bertemu orang yang melukai. Kadang kita bertemu orang yang menyembuhkan. Tapi pada akhirnya, yang menentukan masa depan kita bukan siapa yang pernah melukai kita. Melainkan apakah kita memilih membalas dengan luka atau membalas dengan perubahan." Tepuk tangan menggema. Di antara kerumunan, ia melihat wajah-wajah muda. Ia tahu mungkin ada di antara mereka yang sedang berjuang dengan cemburu, posesif, atau ketakutan ditinggalkan. Dan ia berharap mereka belajar lebih cepat darinya. 7. Adegan penutup. Malam itu, hujan turun ringan. Bukan hujan badai seperti dulu. Hanya gerimis tenang. Alia berdiri di teras. Ia memandang sawah yang basah. Dulu hujan membuatnya takut, karena hujan pernah menjadi latar kemarahan. Kini hujan terasa seperti penyembuhan. Arga mendekat dan memeluknya dari belakang. "Takut?" tanyanya pelan. Alia tersenyum. "Enggak." "Kenapa?" "Karena sekarang aku tahu, rumah bukan tempat yang mengurung. Rumah adalah tempat aku boleh tumbuh." Ia menoleh. "Dan kamu enggak pernah mengurungku." Arga mengecup keningnya. "Kita enggak lagi hidup di bayangan kampak atau ketakutan. Kita hidup di pilihan." Hujan terus turun. Lampu rumah menyala hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, tidak ada lagi bayangan di ujung jalan. Tidak ada lagi tatapan yang mengintai. Tidak ada lagi pertanyaan tentang siapa yang akan pergi. Yang ada hanya dua orang yang pernah hampir hancur dan memilih membangun ulang.